Too big to fail atau terlalu besar untuk gagal. Ungkapan itu mungkin hal yang tepat untuk menggambarkan beberapa perusahaan raksasa yang akhirnya tutup. Di dalam dunia bisnis dan investasi, memang tidak bisa dipungkiri lagi jika resiko dari investasi selalu menghantui para pebisnis atau investor. Karena itu dibutuhkan manajemen resiko yang harus dijalankan secara baik, guna untuk meminimalisir hal tersebut. Tetapi tentu saja takdir bisa saja berkata lain. Ada banyak perusahaan yang sudah melakukan manajemen resiko, tetapi pada akhirnya mereka tumbang juga. Pada video kali ini sahabat trainer akan memaparkan 3 contoh perusahaan raksasa yang saat ini sudah tidak ada. Kira-kira perusahaan apa saja? Mari kita simak bersama videonya. Pertama, perusahaan Lehman Brothers. Lehman Brothers adalah salah satu perusahaan perbankan yang terbesar di Amerika Serikat. Perusahaan atau bank ini dinilai tidak akan pernah bangkrut, mengingat jumlah asetnya yang luar biasa besar yakni bisa mencapai 640 miliar US dollar. Selain itu, bank ini juga sudah berdiri hingga 158 tahun lamanya. Karena itulah, banyak yang mengatakan Lehman tidak akan pernah tergoyahkan. Tetapi takdir berkata lain, jadi mau tidak mau akhirnya kejayaan perusahaan ini pun sirna di dunia. Hal tersebut diakibatkan karena semakin memburuknya kredit perumahan yang terjadi di Amerika. Selain itu, adanya dugaan manipulasi dari laporan keuangan mereka. Dampak dari runtuhnya perusahaan perbankan Lehman Brothers tersebut pun sangat dahsyat. Karena hal tersebut menjadi penyebab terguncangnya tatanan perekonomian dunia, serta telah memicu krisis ekonomi secara global. Kedua, Kodak. Siapa yang tidak mengenal perusahaan Kodak? Jika kamu lahir tahun 1990-an, paling tidak kamu masih mengingat nama Kodak tersebut. Ya, Kodak adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri kamera. Perusahaan ini sendiri didirikan oleh George Eastman pada tahun 1888. Di tahun 1980-an adalah saat di mana perusahaan ini mencapai masa kejayaannya, hingga di tahun 1990 dan mendekati tahun 2000-an, perusahaan ini masih sangat mendominasi pasar kamera. Bahkan hingga saat ini sisa-sisa kejayaan tersebut masih bisa kita lihat. Banyak toko yang memberikan layanan studio foto, cetak foto dan lain-lain. Mereka masih memajang simbol Kodak karena memang sudah sangat terkenal sekali. Namun kegagalan mereka dalam berinovasi, membuat Kodak akhirnya harus gulung tikar. Karena saat ini dengan munculnya era kamera digital, dan ditambah lagi dengan munculnya smartphone yang mempunyai fitur kamera, telah membuat industri kamera Kodak ini hancur. Mungkin semua tidak bisa menerima kenyataan ini, tetapi inilah fakta yang terjadi saat ini. Ketiga, Nokia. Tentu saja kamu masih ingat dan akrab dengan nama perusahaan yang satu ini. Bahkan bisa saja di antara kamu masih mempunyai handphone atau smartphone milik perusahaan Nokia. Nokia adalah sebuah perusahaan raksasa yang sudah berdiri hingga 16 tahun lamanya. Bahkan di 14 tahunnya Nokia berhasil merajai pasar industri ponsel di seluruh dunia. Nokia selalu menang dalam bertanding melawan merek ponsel lainnya pada saat itu. Tetapi sayangnya kesombongan Nokia itu pada akhirnya harus menutup pabrik terbesarnya, karena kemunculan Android. Karena Nokia beranggapan bahwa Android itu seperti semut yang bisa diinjak dengan mudah. Hal ini karena sebenarnya Nokia sudah mengetahui dan mampu membuat ponsel dengan teknologi yang sama dengan Android. Tetapi karena kesombongan merekalah yang telah membuat mereka lupa akan inovasi serta cepatnya perubahan zaman. Android dan Apple akhirnya muncul dan meluncurkan industri smartphone yang akhirnya bisa menutup industri Nokia. Bahkan Nokia juga sempat membuat smartphone dengan nama Lumia dan Asa, namun tetap saja mereka tidak bisa bersaing lagi. Hingga akhirnya Microsoft berhasil mengakuisisi Nokia secara resmi. Dan pabrik Nokia juga ditutup seiring perjanjian antara Nokia dan Microsoft. Nama Nokia sendiri masih boleh digunakan selama 10 tahun ke depan, tetapi tidak untuk industri ponsel dan smartphone. Nah, itulah dia tadi beberapa perusahaan yang kini lenyap karena kurangnya inovasi dan beberapa faktor lainnya. Tidak hanya perusahaan-perusahaan yang sudah kita bahas di video tadi saja, ada beberapa perusahaan lain seperti Yahoo pun akhirnya resmi ditutup, setelah diakuisisi oleh perusahaan Verizon. Dan masih banyak lagi perusahaan besar lainnya yang akhirnya menghilang. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jika kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.